Siang Bapak. Nggak capek kan Bu? Tidak. Baru pulang dari sawah barusan, maaf ya Bu ya mengganggu waktunya Bu ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Daripada malam Bu, malah takut mengganggu aktivitas di keluarga Bu. Waktunya anu itu Pak. Oh nggih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Ya. Nah, jika di antara ibu-ibu terdapat keluarga yang menjadi penyandang disabilitas berat, maka tugas pertama untuk memberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas berat tetap mendapatkan hak-haknya, ibu-ibu. Ya Pak. Beberapa contoh penanganan penyandang disabilitas di dalam keluarga. Pengasuhan yang baik pengasuhan baik bagi penyandang disabilitas dengan cara yang pertama, mengikuti proses perkembangan anak apabila yang menyandang itu masih anak-anak. Lalu yang kedua, memberikan perawatan dasar, misalnya memberikan makanan, pakaian, dan alas tidur. Juga memberikan nutrisi tambahan untuk anak yang kekurangan nutrisi, selalu mengganti pakaian yang bersih, menjemur anak agar mendapatkan sinar matahari yang cukup, lalu menjaga kesehatannya ya Bu ya. Ya Pak. Pemeriksaan rutin ke puskesmas dan patuh obat. Lalu yang terpenting ibu-ibu di sini terhadap penyandang disabilitas harus tetap memberikan kasih sayang dan perhatian. Kenapa Pak? Ya biar tidak lupa rasanya disayang Bu. Oh ya. Ya enggak, maksudnya biar tidak dibedakan dengan anak-anak yang lain. Jadi penyandang disabilitas tetap mendapatkan haknya untuk menerima kasih sayang dan perhatian. Oh ya Pak. Lalu yang keempat, memberikan rasa aman dan nyaman. Selanjutnya kelima, memberikan stimulasi, misalnya diajak bicara, respon keinginannya mereka agar dia tidak merasa dikucilkan. Apa dikucilkan itu Pak? Dikucilkan itu seperti diasingkan, jadi tidak disamakan dengan anak lain, gitu Bu. Oh ya. Lalu yang keenam, memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas berat untuk tetap memperoleh pelayanan sosial dasar, seperti tetap mempunyai hak untuk memiliki akte kelahiran dan kesehatan. Lalu yang ketujuh, memberikan kesempatan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tuh, tetap. Jadi meskipun ada anak-anak yang mengajak main itu tetap diperbolehkan, tapi ya Tetap ikut Pak ya? iya nggak apa-apa. Kan ada yang bisa gitu, seperti ajak permainan tebak-tebakan kata kan masih bisa ikut. Oh ya Pak. Kalau lari-larian Pak? Ya jangan, nanti malah tambah parah penyakitnya. Gitu. Kan juga ada disabilitas yang tidak bisa bergerak di atas kasur. Nah, hanya bisa di atas kasur saja, bisa ada yang seperti itu Bu. Diajak ngobrol aja nggak apa-apa. Itu yang sudah berat Pak ya? Ya, yang seperti itu nggak bisa tuh Pak diajak main lari-lari. Lalu yang kedelapan, penyandang disabilitas tetap diasuh oleh keluarga inti. Jangan sewa pembantu Bu. Nanti ya merasa kasih sayangnya berkurang terhadap orang tuanya. Oh, tidak diperhatikan Pak ya? Iya. Yang kesembilan, memberikan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti makan dan minum. Terus dilatih untuk membersihkan diri seperti mandi, sikat gigi, dan menggunakan kamar kecil. Oh ya Pak. Juga meningkatkan minat dan potensi anak seperti bernyanyi, bermusik, olahraga dan menari. Kan ada tuh seorang penderita disabilitas, dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki.
tapi dia mempunyai bakat menyanyi. Jadi anak tersebut masih punya kebanggaan terhadap suaranya. Oh ya Pak. Nah, yang ke-10, memberikan terapi oleh keluarga. Keluarga dapat memberikan terapi kepada para penyandang disabilitas berat sesuai dengan kebutuhannya. Keluarga dapat memberikan terapi atas saran dan keterampilan yang diperoleh oleh terapi. Contohnya disabilitas daksa. Orang tua atau anggota keluarga lainnya melatih menggerakkan tangan penyandang disabilitas fisik atau melatih gerak anggota tubuh lainnya. Nah itu Pak. Yang ke-11, menjaga keamanan dan keselamatan anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Oh ya Pak. Yang ke-12, tidak memberikan mengucilan dan tidak dilakukan diskriminasi. Harus tetap disamakan ya Bu ya. Ya Pak. Apa Bu penyandang disabilitas berat itu harus disamakan? Ya karena itu juga penerimaan Bu. Keluarga menerima penyandang disabilitas apa adanya sebagai anugerah Tuhan. Nah, saya ini punya film Bu yang mencontohkan penderita disabilitas berat. Mari kita simak filmnya Bu ya. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin. Agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Gimana filmnya Bu? Menyentuh hati ya. Menyentuh hati. Terharu. Ya, karena itu ibu-ibu di sini juga harus memperhatikan dan memberi kasih sayang terhadap penderita disabilitas berat. Ya Pak. Selanjutnya, saya akan membentuk kelompok yang terdiri 4 orang Buat apa Pak? untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan ibu-ibu terhadap kasus di film tersebut. Oh ya Pak. Nah, untuk meneruskan poin tersebut akan dilanjutkan oleh kawan saya. Nah, terima kasih. Sampai sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.